Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul. Ingin mereview sebuah video pada suatu channel YouTube dengan judul What is CRM atau Customer Relationship yang ditayangkan oleh Education Lives. Dalam video tersebut menjelaskan tentang bagaimana manajemen customer relationship, mengeksplorasi peran utama dalam membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Ini mencakup 3 jenis sistem. Yang pertama itu operational CRM. 3 jenis utama dalam CRM. Yang pertama, operational CRM yang berfokus pada otomisasi tugas sehari-hari di era seperti penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Contohnya termasuk otomisasi pengingat, pengelolaan prospek, atau penyelesaian masalah pelanggan dengan cepat. Yang kedua itu menjelaskan tentang analytical CRM. Dalam video itu menjelaskan bagaimana itu analytical CRM, menggunakan data pelanggan untuk menghasilkan wawasan seperti analisis tren, preferensi pelanggan, dan perilaku belanja. Di dalam video tersebut juga menjelaskan bagaimana kolaboratif dalam CRM, yaitu memastikan semua tim penjualan, pemasaran, dan dukungan pelanggan memiliki akses data pelanggan yang sama. Dan meningkatkan koordinasi antar departemen untuk memberikan layanan yang lebih konsisten. Nah, di dalam video tersebut juga menjelaskan bagaimana keuntungan utama dari CRM. Yang pertama itu sentralisasi data penggunaan. Sentralisasi data pelanggan. Semua data interaksi, preferensi, dan riwayat pelanggan tersedia dalam suatu sistem. Yaitu sistem CRM, memungkinkan pemahaman lebih mendalam. Yang kedua itu peningkatan layanan pelanggan. Keuntungan yang kedua adalah memungkinkan tim layanan pelanggan menyelesaikan masalah dengan cepat dan memberikan personalisasi. Keuntungan yang ketiga adalah otomatisasi tugas, yaitu menyederhanakan pekerjaan administratif seperti entry data atau penjadwalan janji, sehingga karyawan dapat fokus pada tugas bernilai tinggi. Itu adalah keuntungan CRM yang dijelaskan pada video pertama. Yang keempat itu leads nurturing, atau melacak setiap interaksi dan memastikan tindak lanjut yang konsisten untuk meningkatkan peluang konversi prospek menjadi pelanggan. Di dalam video tersebut juga menjelaskan faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih CRM. Terdapat beberapa faktor. Yang faktor pertama adalah objektif bisnis. Pastikan CRM yang dipilih mendukung tujuan spesifik seperti meningkatkan penjualan atau retensi pelanggan. Ini sangat penting dalam CRM. Yang kedua itu skalabilitas yaitu pertimbangkan apakah sistem dapat tumbuh bersama bisnis Anda. Jika sistem yang dibangun tidak dapat mengembangkan bisnis Anda, itu silahkan dihentikan, itu tidak bagus. Yang ketiga adalah anggaran
Pilih sistem yang sesuai dengan anggaran Anda. Jangan pilih sistem yang dapat membuat Anda berhutang atau melebihi anggaran dari bisnis Anda. Itu hanya dapat mengorbankan bisnis Anda. Faktor yang keempat adalah integrasi. Periksa apakah CRM dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak lain yang digunakan, seperti alat pemasaran atau sistem ERP. Faktor yang kelima adalah fitur otomatisasi. Fitur ini memprioritaskan CRM yang memiliki fitur yang mengurangi tugas manual. Jadi, prioritaskan fitur yang mempunyai sistem otomatisasi sehingga mengurangi fitur yang dikerjakan secara manual. Di dalam video juga menjelaskan bagaimana dampak implementasi CRM. Tentunya ada dampak yang dapat ditimbulkan. Yang pertama itu kolaborasi yang lebih baik. Ini adalah dampak positif. Memungkinkan departemen bekerja bersama lebih efisien dengan akses data yang sama. Yang kedua adalah retensi pelanggan yang lebih tinggi. Nah, ini memberikan layanan yang lebih baik dan konsisten tentunya, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Itu adalah dampak positif juga yang kedua. Yang ketiga adalah pengurangan biaya operasional. Menggunakan CRM otomatis mengurangi biaya operasional karena mengurangi juga jumlah SDM yang dibutuhkan untuk hubungan dengan pelanggan. Otomasi atau efisiensi mengurangi waktu serta biaya yang dihabiskan pada tugas manual. Jadi CRM itu secara otomatis lah. Yang keempat itu dampaknya adalah kepatuhan regulasi keamanan data. CRM itu sangat bagus. Apalagi CRM modern membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti GDPR atau lainnya terkait privasi pelanggan. Jadi CRM itu selain membantu perusahaan dalam menjaga hubungan yang baik dengan bisnis kita atau perusahaan, juga membantu menjaga privasi pelanggan kita. Jadi datanya itu tetap aman dan hanya perusahaan yang tahu. Jadi dapat disimpulkan CRM adalah alat yang sangat bermanfaat untuk berbagai jenis bisnis. Di berbagai jenis bisnis, di berbagai bidang bisnis, itu sangat membutuhkan CRM. Selama bisnis kita itu berhubungan langsung dengan pelanggan atau customer, kita itu memerlukan CRM agar pelanggan menjadi setia kepada perusahaan kita sehingga tidak beralih ke kompetitor lain. Di dalam video juga dijelaskan ketika kita menerapkan dengan benar sistem ini dapat mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan membantu mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Jadi saran saya, apabila Anda ingin membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mulailah mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan CRM, bagaimana itu menerapkannya. Anda juga dapat menonton mungkin video penjelasannya di YouTube. Nama channelnya itu Education Lives. Di situ menjelaskan bagaimana itu CRM dapat diterapkan dalam bisnis Anda. Kemudian saya akan mereview video yang kedua, yaitu Best CRM for Small Business 2024, Best CRM Software. Ini dari video di YouTube juga. Video YouTube ini memberikan
penjelasan mendalam tentang sistem informasi bisnis utama, Customer Relationship Management atau CRM, Enterprise Resource Planning atau ERP, dan Supply Chain Management atau SCM. Setiap sistem dijelaskan dari segi manfaat, tantangan, dan aplikasi praktisnya dalam bisnis. Dalam video itu menjelaskan CRM atau Customer Relationship Management ini membantu bisnis mengelola interaksi dengan pelanggan dan memperkuat hubungan di sepanjang siklus pelanggan. Alat ini sangat penting bagi tim penjualan dan pemasaran. Manfaatnya itu mengotomatiskan tugas berulang sehingga menghemat waktu, terintegrasi dengan web dan media sosial, menawarkan stabilitas serta dashboard yang dapat disesuaikan untuk membantu data pelanggan. Nah, jelaskan juga kekurangannya, yaitu entry data manual bisa memakan waktu. Biaya langganan bisa menjadi kendala bagi usaha kecil, memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan akurasi data. Terdapat juga dijelaskan bagaimana keunggulan dari alat CRM ini. Salesforce CRM dikenal dengan fitur untuk lengkap dan skalabilitasnya. Zoho CRM solusi terjangkau untuk usaha kecil, dan HubSpot CRM paket gratis yang cocok untuk startup. Di video juga dijelaskan bahwa CRM meningkatkan efisiensi penjualan, mengubah interaksi pelanggan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, memungkinkan bisnis untuk fokus pada pengasuhan prospek dan meningkatkan tingkat konversi. Sedangkan ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, inventaris, dan SDM ke dalam satu bisnis data pusat, sehingga operasi bisnis dapat berjalan dengan lancar. Tentu manfaatnya juga ada. Manfaat dari ERP itu adalah memberikan transparansi di seluruh departemen. Desain modular meningkatkan kostumisasi sesuai kebutuhan bisnis. Mengurangi proses manual, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dijelaskan juga dalam video itu kekurangan dari ERP. Yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi. Bisa menjadi hambatan bagi bisnis kecil. Pengaturan dan pelatihan yang kompleks membutuhkan data dan sumber daya yang signifikan. Nah, alat contohnya itu alat ERP unggulan seperti Oracle NetSuite, terkenal dengan kapabilitasnya yang luas. Yang kedua, Microsoft Dynamics 365, solusi ERP yang dapat diskalakan dan dikustomisasi. Yang ketiga, SAP ERP, pilihan populer untuk operasi bisnis skala besar. Nah, ERP juga membantu bisnis membuat keputusan berbasis data dengan memberikan pandangan terpadu tentang operasi, tetapi memerlukan perancangan matang untuk adopsi yang sukses. Nah, yang ketiga itu dijelaskan juga dalam video itu SCM, Supply Chain Management. Kita jelaskan dulu apa itu SCM. SCM itu mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan di seluruh rantai pasokan dengan tujuan meningkatkan responsivitas dan pengamanan pelanggan. Tentu dijelaskan juga dalam video manfaat dari SCM.
Yang pertama adalah memfasilitasi kebutuhan berbasis data dan penilaian risiko prediktif. Manfaat yang kedua adalah mengurangi kesalahan logistik dan memastikan pengiriman produk tepat waktu. Itu dalam SCM. Manfaat yang terakhir meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan rantai pasokan. Jadi seperti judulnya, itu SCM adalah supply chain management. Di balik manfaatnya pasti ada kekurangannya. Terdapat 2 kekurangan yang dijelaskan di dalam video, yaitu biaya implementasi yang tinggi bisa membebani organisasi kecil, membutuhkan koordinasi yang sempurna di antara beberapa departemen. Nah, sekarang keunggulan dari alat unggulan dari SCM. Yang pertama, SAP SCM menawarkan fitur-fitur kuat untuk operasi skala besar. Yang kedua itu Blue Yonder SCM, unggul dalam perencanaan rantai pasokan berbasis AI. Yang ketiga, Oracle SCM, solusi fleksibel untuk manajemen rantai pasokan menyeluruh. Jadi, SCM penting bagi bisnis yang beroperasi di pasar dan bergerak cepat, di mana responsivitas dan efisiensi menjadi penentu keberhasilan. Perbedaan utama dari SCM, antara SCM, ERP, dan CRM, ERP, dan SCM dalam video dijelaskan. CRM itu fokus pada hubungan pelanggan, seperti Customer Relationship Management. ERP mengintegrasikan operasi internal bisnis, sedangkan SCM itu mengelola rantai pasokan dan logistik. Pelatihan dan pengembangan profesional. Video ini juga menyoroti pentingnya pelatihan seperti ditawarkan oleh Intellipaat, channel YouTube yang membahas CRM, ERP, dan SCM ini, yang menyediakan pelatihan online secara Salesforce yang dipandu oleh para ahli industri. Pelatihan ini membantu bisnis memaksimalkan potensi sistem ini. Di dalam video juga dijelaskan bahwa kesimpulannya adalah kesimpulan dari saya adalah panduan berharga untuk memahami dan memilih sistem informasi bisnis yang tepat dengan menjelaskan fungsi dan manfaat spesifik CRM, ERP, dan SCM. Jadi semua itu ada fungsinya masing-masing, tergantung kebutuhan bisnis Anda menyesuaikan dengan sistem yang dibutuhkan. Jadi misal membutuhkan hubungan dengan pelanggan yang lebih baik, ya membutuhkan CRM. Jika ingin operasi internal bisnis, menerapkan ERP. Kalau mau mengelola rantai pasokan atau supply chain, bisa menggunakan SCM, supply chain management. Sehingga kita dapat membangun bisnis kita sesuai dengan sistem yang dibutuhkan. Video ini juga membantu bisnis mengidentifikasi alat yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi video atau sumber pelatihan terkait di channel Intellipaat. Terima kasih. Sekarang saya akan mereview video yang ketiga, itu video dari dari Legendary Marketer, dimana videonya judulnya itu Best CRM for Small Business 2024, Best CRM Software. Jadi di sini dijelaskan apa saja software yang baik dari dari online review, produk review sini. Membahas pilihan terbaik untuk perangkat lunak CRM bagi bisnis kecil di tahun 2024. Yang pertama itu Pipedrive. Ini disarankan
Disarankan karena antarmuka yang mudah digunakan, Pipedrive sangat cocok untuk tim penjualan yang ingin mengelola alur penjualan mereka. Penjualan mereka dengan efektif. Fitur-fitur unggulannya juga termasuk pipeline dan yang dapat disesuaikan pelaporan waktu nyata. Yang kedua itu Zoho CRM. Untuk Zoho CRM ini dikenal karena harga yang terjangkau dan fitur-fiturnya canggih. Di video itu dijelaskan bahwa Zoho ini menjadikan pilihan baik untuk bisnis kecil dengan anggaran yang terbatas. Zoho menawarkan otomatisasi email, peramalan penjualan, dan integrasi dukungan pelanggan. Software yang ketiga itu HubSpot CRM. Di video menjelaskan bahwa HubSpot CRM menawarkan paket gratis dengan fitur dasar sangat ideal untuk startup dan bisnis yang baru dimulai menggunakan CRM. Komponennya untuk terintegrasi dengan alat pemasaran juga disoroti. Jadi dijelaskan juga kelebihan dari HubSpot CRM di video tersebut. Software yang keempat itu adalah Salesforce Essentials. Bagi bisnis yang membutuhkan fitur yang lebih lanjut, Salesforce Essentials menawarkan CRM yang kuat opsi kustomisasi, menjadikannya pilihan yang scalable untuk bisnis yang berkembang. Jadi menyesuaikan untuk yang ingin menggunakan Salesforce Essentials. Software yang kelima adalah Monday.com CRM. Dikenal dengan antarmuka yang menarik, visual, dan mudah digunakan. Monday CRM juga sangat cocok untuk bisnis kecil membutuhkan sistem CRM yang fleksibel dapat berkolaborasi. Bagi saya video ini adalah sumber yang sangat baik bagi pemilik bisnis kecil yang ingin menyederhanakan proses manajemen pelanggan mereka di tahun 2024. Jadi setiap CRM dianalisis secara mendetail berdasarkan fitur uniknya, harga, dan audiens yang disasar. Jadi tanggapan saya adalah untuk software yang pertama itu, yang Pipedrive itu menurut saya adalah solusi CRM yang sangat baik bagi bisnis yang ingin meningkatkan produktivitas tim penjualannya tanpa perlu berinvestasi dalam perangkat lunak yang terlalu rumit. Kan untuk biasanya itu perusahaan membeli harga software yang lebih mahal, mungkin mahal untuk software pendukung perusahaan usaha biasanya itu mahal. Jadi di sini telah direkomendasikan Pipedrive itu menjadi salah satu yang cocok untuk bisnis dengan fokus pada penjualan. Pipedrive ini kurang bermanfaat bagi bisnis yang membutuhkan solusi lebih luas untuk pemasaran atau dukungan pelanggan. Yang kedua itu Zoho CRM. Nah, tanggapan saya itu bagi bisnis yang baru mulai dan ingin CRM yang dijangkau namun tetap efisien, Zoho sih adalah pilihan yang sangat baik dengan harga yang terjangkau dan banyak fitur yang dapat membantu. Jadi Zoho ini mempercepat proses penjualan dan pemasaran. Zoho dapat memberikan nilai yang signifikan bagi bisnis kecil, meskipun ada beberapa alat yang mungkin lebih kompleks untuk pengguna baru. Itu adalah Zoho. Sedangkan software yang ketiga tadi itu HubSpot CRM. Nah, ini adalah pilihan terbaik juga bagi bisnis yang baru memulai dan tidak ingin mengeluarkan banyak biaya untuk CRM. Paket gratisnya sangat cocok bagi pemula yang ingin pelanggan tanpa biaya. Namun untuk mendapatkan fitur yang lebih canggih, bisnis mungkin perlu beralih paket berbayar. Jadi kalau ingin membutuhkan fitur yang lebih, mungkin berbayar
berbayarnya itu tidak seberapa ya, tergantung kebutuhan mereka juga. Software yang keempat tadi itu Salesforce Essentials. Nah, Salesforce Essentials ini kan yang agak pricey atau lebih mahal daripada pilihan sebelumnya itu, tapi ini menawarkan fleksibilitas dan kemampuan integrasi yang luar biasa. Jadi ada harga, ada kualitas. Jadi ini sangat cocok untuk bisnis yang berencana untuk berkembang pesat dan memerlukan solusi CRM yang lebih canggih, namun harganya mungkin menjadi pertimbangan bagi bisnis kecil dengan anggaran yang terbatas. Jadi kembali lagi kita sesuaikan dengan harga dan kebutuhan kita masing-masing. Nah, yang kelima tadi adalah software Monday.com CRM. Jadi bagi bisnis yang mengutamakan kolaborasi tim, nah Monday.com ini sangat cocok karena ini adalah salah pilihan yang sangat baik. Antar face-nya atau antar mukanya itu yang mudah digunakan, memungkinkan mengelola data pelanggan itu dengan mudah. Meskipun fungsionalitas CRM-nya sangat baik, bisnis ini mencari alat lebih berfokus pada penjualan atau pemasaran, mungkin merasa bahwa Monday.com terlalu luas untuk kebutuhan mereka. Jadi kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan usaha kita dan budget kita. Jadi secara keseluruhan dalam video itu memberikan wawasan yang berguna bagi pemilik bisnis kecil yang sedang mencari solusi CRM di tahun 2024. Jadi yang ingin mencari software yang murah tapi ingin menerapkan solusi CRM pada usahanya. Masing-masing CRM juga yang dibahas memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung kebutuhan bisnis masing-masing. Baik itu dalam penjualan, anggaran, kolaborasi tim, atau kemampuan untuk berkembang seiring dengan waktu. Pipedrive, Zoho, HubSpot, Salesforce, Essentials, dan Monday.com semuanya menawarkan fitur yang unik. Ada yang memberikan gratis, ada juga yang berbayar tapi menawarkan fitur yang lebih bagus. Mungkin untuk bisnis kecil itu sangat cocok untuk mengelola hubungan pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin menonton video lengkapnya itu ada di Legendary Marketer. Itu video yang di review ini. Mungkin sekian dari review dari 3 video sebelumnya. Yang pertama tadi itu adalah review video What is CRM. Jadi pengertian dari CRM itu apa, sudah dijelaskan dalam video. Yang kedua itu CRM versus ERP versus SCM. Yang ketiga itu adalah software yang mendukung untuk bisnis kecil di tahun 2024. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari ketiga video di atas yang telah kita review adalah bahwa dimana video pertama itu menjelaskan tentang apa itu CRM, pengertian dari CRM bagaimana, sedangkan video kedua menjelaskan tentang CRM, jenis-jenis dari CRM, ERP dan SCM, dan ketiga fungsi tersebut untuk bisnis yang berbeda-beda. Dan video yang ketiga terakhir tersebut adalah best software untuk bisnis kecil di tahun 2024 yang dapat digunakan menyesuaikan dengan bisnis kita dengan dana anggaran yang terbatas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bersama-sama adalah sistem ini dapat meningkatkan efektivitas bisnis, mendorong pertumbuhan
dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik untuk hasil optimal. Pelatihan dan pemilihan alat yang tepat adalah kunci keberhasilan suatu bisnis. Jadi ketiga video ini sangat bermanfaat bagi pemula atau bisnis yang ingin berkembang menjadi lebih baik. Saya sarankan untuk mempelajari CRM, jenis-jenisnya, manfaatnya, tujuannya, agar bisnis kita dapat lebih maju, terutama mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan, karena mereka adalah faktor penting dalam berkembangnya atau majunya suatu bisnis. Mungkin sekian dari hasil review video-video yang di atas. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.